Pergaulan sebagai tempat fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya dan bergaul dengan sesamanya. Di dalam pergaulan tersebut, tiap orang melakukan tindakan-tindakan sosial tertentu sehingga terjadi saling pengaruh-mempengaruhi antara manusia yang satu terhadap manusia yang lainnya. Terdapat berbagai jenis pergaulan antar manusia. Berdasarkan pelakunya, pergaulan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pergaulan antara orang dewasa dengan orang dewasa. Yang kedua, pergaulan antara orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa. Yang ketiga, pergaulan antara anak dengan anak. Dalam setiap jenis pergaulan terkandung suatu situasi tertentu, yaitu suatu keadaan yang mempunyai bentuk dan tujuan tertentu dari pergaulan yang bersangkutan. Berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari, kita dapat membedakan 2 macam situasi pergaulan, yaitu antara lain yang pertama, situasi pergaulan biasa atau situasi pergaulan bukan pendidikan. Contoh situasi ini adalah situasi jual beli, situasi hiburan atau rekreasi, dan situasi bermain. Yang kedua adalah situasi pendidikan. Seperti halnya seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk membuang sampah pada tempatnya agar anaknya tersebut terbiasa hidup bersih. Kedua, fenomena pendidikan berlangsung dalam pergaulan orang dewasa dengan anak. Fenomena pendidikan atau situasi pendidikan berada dalam pergaulan, tetapi tidak semua jenis pergaulan mengandung situasi pendidikan. Di dalam jenis pergaulan yang manakah fenomena pendidikan itu berlangsung? Sebelumnya telah kita ketahui bahwa pergaulan dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, pergaulan antara orang dewasa dengan orang dewasa, pergaulan antara orang dewasa dengan anak, dan pergaulan antara anak dengan anak. Berdasarkan analisis fenomenologis, fenomena pendidikan hanya berlangsung di dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak. Hal itu berdasarkan pernyataan Langeveld tahun 1980 yang menyatakan bahwa lingkungan tempat kita melihat fenomena pendidikan terlaksana dalam pergaulan orang dewasa dan anak. Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa pendidikan atau kegiatan mendidik hanya akan berlangsung dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak. Alasan mengapa fenomena pendidikan tidak mungkin di dalam jenis pergaulan lainnya, dikarenakan hal ini berkenaan dengan konsep kewibawaan sebagai syarat mutlak pendidikan atau conditio sine qua non dan konsep tanggung jawab pendidikan. Kedua hal tersebut akan dibahas lebih lanjut pada materi berikutnya oleh kelompok berikutnya.
Sifat-sifat pergaulan pendidikan. Pergaulan merupakan proses interaksi antara satu orang dengan orang lain dan dapat dilakukan oleh dua orang atau berkelompok. Situasi pendidikan berlangsung di dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak. Namun, tidak semua pergaulan antara orang dewasa dan anak tersebut merupakan pendidikan. Contohnya, para siswa sedang melakukan ujian. Karena takut anak muridnya tidak lulus, seorang guru membiarkan murid-muridnya untuk mencontek. Perilaku guru tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pergaulan yang mendidik. Lanchfeld mengemukakan adanya dua sifat pergaulan dalam pendidikan, yaitu yang pertama, orang dewasa yang dapat secara sengaja berusaha mempengaruhi anak sangat dibutuhkan dalam pergaulan pendidikan. Pengaruh itu berasal dari orang dewasa atau yang diciptakan oleh orang dewasa, misal seperti sikap teladan, wejangan, tugas, petunjuk, buku, aturan, motivasi, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh dari orang dewasa tersebut ditujukan agar anak atau orang yang belum dewasa dapat mencapai kedewasaan. Dengan kata lain, pengaruh itu bersifat positif. Situasi pergaulan biasa antara orang dewasa dengan anak dapat berubah atau diubah menjadi situasi pendidikan jika terpenuhinya dua sifat pergaulan pendidikan, yaitu jika orang dewasa secara sengaja mempengaruhi anak agar mencapai kedewasaan. Dalam pernyataan ini tersirat makna sebagai berikut. Karena pengaruh itu diberikan secara sengaja, maka dalam situasi pendidikan seorang pendidik harus sudah mempunyai tujuan pendidikan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidik memilihkan isi pendidikan berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan atau nilai-nilai yang tepat bagi anak didiknya. Adapun dalam rangka mempengaruhi anak, pendidik juga perlu menggunakan cara dan alat pendidikan. Implikasi dari itu, maka tanggung jawab pendidikan berada pada pihak orang dewasa yang harus memberikan pengaruh positif kepada anak yang diarahkan kepada pencapaian kedewasaan. Menurut Lanchfeld, ada dua sifat yang harus diperhatikan apabila pendidik akan mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan, yaitu 1. Wajar atau kewajaran, 2. Tegas atau ketegasan. Dalam keadaan tertentu, pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan hendaknya dilakukan secara wajar, sehingga tidak tampak jelas dan tidak dirasakan kesenjangannya oleh anak didik, walaupun sesungguhnya pengubahan situasi pergaulan itu secara sengaja diciptakan oleh pendidik. Dalam keadaan seperti ini, anak biasanya hampir tidak menyadari bahwa situasi pergaulan yang sedang berlangsung telah berubah menjadi situasi pendidikan, sehingga dengan demikian anak menerima pengaruh pendidik secara wajar pula. Selain harus dilakukan secara wajar dalam rangka mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan, juga harus dilakukan secara tegas. Alasannya bahwa sifat pengubahan situasi seperti ini akan memberikan kejelasan bagi anak tentang apa yang positif atau negatif, mana yang baik atau tidak baik, mana yang benar atau salah, serta menyadari apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Perlu diperhatikan, istilah tegas atau ketegasan dalam kalimat di atas bukan berarti keras atau kekerasan. Tegas di sini maksudnya harus menunjukkan kejelasan perbedaan antara pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan perbuatan yang benar atau baik dengan yang salah atau tidak baik. Pergaulan dalam rangka pendidikan berlangsung di berbagai lingkungan. Secara umum, lingkungan pendidikan dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Lingkungan pendidikan informal atau keluarga, 2. Lingkungan pendidikan formal atau sekolah, 3. Lingkungan pendidikan non-formal atau masyarakat. Dalam materi sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa pergaulan pendidikan harus memenuhi dua sifat. Yang pertama, adanya tindakan atau pengaruh yang disengaja dari pendidik kepada anak didik. Yang kedua, tindakan atau pengaruh tersebut bersifat positif, yang artinya diarahkan agar mencapai kedewasaan.
Tindakan atau pengaruh dapat dikatakan sebagai pendidikan hanya jika tindakan tersebut diarahkan kepada tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Orang dewasa yang melakukan tindakan atau memberikan pengaruh kepada anak namun tidak memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pengaruh pendidikan. Sebab itu, dinyatakan bahwa pendidikan bersifat normatif. Artinya, pengaruh pendidikan harus memiliki tujuan, isi, cara, dan alat pendidikan yang diarahkan untuk membimbing anak didik kepada hal-hal yang baik atau ke arah kedewasaan. Pendidik harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek pribadi peserta didik. Hal ini berkenaan dengan karakteristik anak, minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya. Pendidik pun harus sadar bahwa peserta didik pada dasarnya memiliki kebebasan dan keinginan untuk menjadi dirinya sendiri. Selain itu, pendidik juga harus mempertimbangkan bahwa peserta didik bukan hanya tumbuh dan berkembang sehingga memiliki kecenderungan untuk menjadi besar, melainkan juga ketidakmampuan dan ketergantungannya yang menuntut asuhan, bimbingan, pengajaran, dan sebagainya. Pergaulan pendidikan yang tujuan, isi, metode, dan alat pendidikannya tidak sesuai dengan kodrat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat disebut sebagai pendidikan. Karena pergaulan yang tidak menghormati kekanakan itu menunjukkan kekurangan dan ketidaksempurnaan pedagogis.